Pak, Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece, One Piece. kartun apa ya, anime. Anime ya, anime. Ya tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu mengikuti. Ya, itu tadi saya menanyakan One Piece kan Pak. Mungkin saya bisa kasih tahu ke Bapak karena One Piece ini Pak, ini spektakuler Pak. Jadi Ya. One Piece adalah sebuah karya. Nah, karya kreatif dan ini berasal dari negara Jepang. One Piece dari negara Dari Jepang Pak, dari Jepang. Jadi anime itu dari Jepang. Nah, Ada nggak anak-anak Indonesia yang bisa bikin kayak begitu? banyak Pak, Begitu? banyak. Tapi kita selama ini tuh hanya menjadi tukang Pak. Tukang dalam artian sumber daya manusia kita banyak, tapi kita tidak bisa membuat IP-nya sendiri, intellectual property-nya sendiri, sehingga kita hanya menjadi tukang Pak. Mungkin di obrolan kali ini saya tuh ingin memberitahu Bapak bahwa Jepang itu punya strategi budaya yang sangatlah fantastis. Berarti kan saya juga bertanya ke jenengan, kalau misalnya di dalam Kementerian Pertahanan itu kan apakah kita hanya bertahan Pak? Kan kita offense juga bisa Pak ya? Kita offense Hah? dalam rangka Pengamanan negara. dalam rangka pertahanan. Oke, dalam rangka pertahanan. Jadi kita wawasan kita tidak mau mencaplok negara lain. Ya, namun offense yang saya maksud adalah offense dalam bentuk kreatif Pak. Karena itu dilakukan oleh Jepang. Yang saya tadi sempat ngobrol Pak, Ya. kalau misalnya Jepang itu dibom Hiroshima Nagasaki, dia balik ngebom Amerika itu nggak sama bom atom Pak, sama karya kreatif berupa Astro Boy. Di awal Amerika itu melihat bahwa ini cuma karya kreatif saja, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi di dalam situ dimasukkan budaya-budaya Jepang dan anak-anak di Amerika akhirnya nonton 20 tahun kemudian mereka istilahnya itu sudah kena ekspansi itu tadi Pak. Bahwa Amerika terjajah oleh Jepang tapi dalam segi budaya, sehingga sushi bisa berdiri di sana, restoran-restorannya, terus ramen gitu kan, karena yang mereka terapkan adalah Pak, kenali, cintai, konsumsi Pak. Itu ternyata seramnya dan dilakukan oleh Jepang. Korea Selatan itu baru-baru ini Pak, baru-baru ini. Saya pun juga sama Pak, sama mungkin kebanyakan orang, saya suka K-pop, saya suka drama Korea, saya juga wibu Pak, saya suka anime. Tapi saya sukanya mereka tuh nggak cuma saya suka nonton saja Pak, saya amati Pak. Kalau bisa, kenapa nggak kita juga ofensif seperti mereka Pak? Menurut saya Jepang itu negara yang gila Pak. Mana ada kayak orang punya ide, saya punya ide yang One Piece tadi Pak. Apa namanya? Saya punya ide ada bajak laut, dia punya kekuatan super kayak bisa molor gitu. Ya. Kalau di sekarang kita di sini kayak danain saya, masuk PNS aja dulu. Gitu. Tapi kalau di sana didanai beneran Pak. Jadi pemerintah mendanai itu dan pemerintah punya strategi budaya yang sangatlah konkret untuk konten itu bisa diekspor ke sebanyak-banyak negara. Karena seperti yang balik lagi yang tadi saya bilang bahwa ada lokomotif itu loh Pak, itu kan juga bisa menjadi lokomotif Pak. Nah itu Pak, grand plan di Indonesia ini masih belum ada Pak. Nah itu mungkin yang harus segera kita lakukan. Jadi banyak sekali Pak, saya juga belajar banyak dari Bapak tentang apa ya, kayak militer seperti apa tadi ya kan Pak. Saya pun juga memberikan insight yang baru mungkin buat jenengan tentang kreatif itu kayak gimana sih Pak. Karena kreatif pun juga bisa menjadi lahan perang juga Pak. Karena perangnya nggak pakai bedil Pak, pakai kreatif Pak. Itu yang dilakukan Jepang ketika dia di bom atom, yang balasnya itu pakai kreatif. Korea Pak, Korea tuh ini mungkin ngobrol sedikit ya Pak ya. Korea tuh baru 93 Pak mulai Pak. Iya. Di tahun 93 dia mulai, tapi sekarang kita sudah kayak melihat Korea tuh kayak wow gitu. Karena ya dia tuh melihat bahwa kalau misalnya perang terus-terusan sama si Korea Utara nggak dapat apa-apa dia Pak. Sehingga yang dia lakukan, dia nyontek Jepang Pak. Oh Jepang kayak gitu ya, nyontek. Jadi dia tuh banting setir. Jadi semuanya anggaran yang buat perang itu jadi perangnya perang kreatif. Jadi drama Korea itu Pak sama K-popnya, karena itu juga karena didanai sama pemerintah. Nanti pemerintah sepanjang K-popnya, drama Korea itu mendapatkan keuntungan, pemerintahannya juga dapat keuntungan dari situ. Nah itu sangatlah besar menyumbang ke negaranya, dan yang ditarik pariwisatanya Pak, barang-barangnya juga Pak. Kayak Samsung yang dulunya HP murah, sekarang bisa menjadi HP yang menyaingi Apple kan Pak, karena dia terus dipakai di drama Korea mereka. Jadi kesan prestisnya itu ada. Nah itu kan, jadi selalu saja balik lagi ke obrolan tentang lokomotif itu Pak. Karena memang pada dasarnya film dan juga series itu menjadi lokomotif Pak. Kalau misalnya saya menggambarkannya itu menjadi lokomotif Pak, untuk menarik apa-apapun yang ada di produk-produk kita Pak. Saya setuju. Sebagai contoh Korea Pak. Film itu sarana yang paling bagus. Iya, sebenarnya seperti itu Pak.
Saatnya untuk expand, Pak. Iya. Saatnya untuk menyerang. Tapi menyerangnya bukan sama bedil, Pak. Iya, tapi sama saya kira- kreatif. Ya, sekarang inilah saatnya untuk anak-anak muda yang kreatif. Iya. Kita butuh kreativitas itu kan. Iya. Ya. Tadi kita juga ngobrolin tentang ini, teman-teman. Film perang ya, Pak ya. Ada Band of Brothers. Bapak ternyata nonton, suka ya ternyata, Pak ya. Karena Saya memang udah nonton Band of Brothers mungkin berapa kali, Pak? 3, 4, 5 kali kita kan. Ya ampun, Iya, iya. diulang-ulang, Pak ya. Iya. Bagus memang Band of Brothers. Karena saya dulu kan waktu saya masih remaja saya juga pernah jadi komandan kombi. Oh iya, kayak si siapa Iya, namanya Winters. Jadi Winters. jadi kalau saya nonton itu kayaknya saya ingat kompi saya dulu. Woi, iya. Persis kayak begitu. Iya. Saya itu apa ya? Saya istilahnya apa ya? Identifikasi kayak. Iya. Tentang Band of Brothers Iya. itu yang dilakukan juga oleh Amerika, Pak. Mereka ekspansi, Pak. Ekspansi memperkenalkan bagaimana Amerika itu menang Perang Dunia II itu dengan sangatlah gagah, Pak. Iya. Nah, itu yang tidak kita lakukan, Pak. Tadi mungkin Bapak punya ide, Pak, ya, untuk bikin film seperti itu ya, Pak ya? Ya, obsesi. Ya. Ya, jadi untuk hari ini saya ketemu Anda. Ya. Saya nggak menduga Anda pernah nonton Band of Brothers. Loh, Pak, saya nonton juga sama kayak Bapak. Saya ulang-ulang sampai kemarin malam saya masih nonton, Pak. Saya kan sudah ngobrol sama si Sudah habis semuanya, habis. Sudah, Pak. Nah, saya yang agak kurang itu, Pak, karena jenengan belum nonton The Pacific, Pak. Itu yang bikin sama, Pak. Aku nonton 1 episode Pacific tapi Lama, Pak. Pacingnya lama, Pak. Memang episode 1 lama. Iya. Tapi setelah episode 2 langsung perang tuh, Pak. tidak seseru Band of Brothers. Memang sih. Iya. Ya. Penulisannya memang Band of Brothers. Karena itu tadi, Pak, sekawan kan, Pak. Ada band Iya, itu memang iya, kompi, iya, Pak. iya, iya. Satu persatu diceritain itu. Iya, iya. Bagus itu. Jadi ada satu kalimat dari Band of Brothers. Kalau saya pernah baca bukunya sebelum filmnya ya. Si Winters. kalau nggak salah si Dick Winter Winters. atau salah satu ya. Iya. Dia nih udah pensiun, udah sepuh ya. Yep. Cu- Nulis buku dia. Cucunya datang ke dia. Cucunya datang ke dia. Grandfather ya. Oh, I know Eh, this one. eh, eh. Iya. Ya. Oke, lanjut, Pak. Grandfather, are you a hero? Ya. Ah, Ini jawabannya Winters ya. bagus nih. Dia Ya. tanya, are you a hero? Apakah kakek seorang pahlawan? Dia jawabnya gini, I'm not a hero, but I was in a company of heroes. Oh, gila itu. Grandpa, were you a hero in the war? Grandpa said no, but I served in a company after. Tapi ini sangat Untuk penting. menjemput. Saya setuju, ini sangat penting ya. Untuk saya ketemu Anda ya. Kalau kita lihat banyak negara berpikir gitu, bagaimana mendidik anak-anak muda, anak-anak itu sejarah, film-film kolosal, ya kan? Itu mendidik anak mudanya, Pak, Dia itu, Pak. cerita tentang Radcliffe. dinasti ini, Radcliffe nonton, dinasti itu, dinasti ini. Radcliffe nonton, Pak? Aku nonton dua-duanya. Wah, kan Radcliffe nonton ternyata. Aku Radcliffe 1, Radcliffe 2. Ya, itu Jangan tanya ya. berapa kali saya nonton. Berapa kali? Mungkin ada 3-4 kali. Tapi memang itu strategi perang yang Oh. keren itu, Pak. Iya. Strategi perang yang keren. Jadi Ya. kapan kita bikin film tentang Majapahit, Ya. Yang Tentang- kolosal sekalian, Pak. tentang Mataram, ya kan? Yang gede sekalian, Pak. Tentang Sriwijaya, Harus, Pak. tentang Kesultanan Aceh, tentang Sultan Hasanuddin, banyak cerita kita. Banyak cerita kita. Tentang Gusti Ngurah Rai. Lah, Begitu itu bagus heroik. itu, Ah. bagus itu. Oke saja, Gus. Kita bikin ya. Kita Oke, bikin, ayo, Pak. Kita bikin 2 film ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan dikit, Pak, gimana nanti Bapak punya ide tentang 10 November itu, Pak? Film. Jangan dulu keterlaluan dulu. Oh, jangan dulu, Pak. Kalau yang lain, Pak. Itu namanya intellectual property right. Intellectual property rights. Ah, Masih belum ya, Pak ya? Belum dideklar ya? Kan kita belum diskusi. Oh iya, nanti ya semoga lah bisa diskusi. Sebagai orang Jawa Timur, Pak, karena saya juga suka film perang dan saya melihat bahwa kurangnya pengetahuan pemuda-pemudi kita tentang perjuangan kakek-kakek kita Iya. dulu, ya kan? Dan leluhur kita. Iya, maksudnya leluhur kita ditarik lagi ke zaman Sriwijaya, Iya. zaman Majapahit. Iya. Itu kita menjadi negara yang besar itu kan ya Kediri, Kediri. Raden Wijaya, Raden Wijaya, Kertanegara. Kertanegara. Yang berakhir di Brawijaya 5, Pak. Oke.